Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Edinburgh Official ya. Dengan saya Muhammad Ahkam Arifin. Di video kali ini kita akan membahas soal TOEFL khusus untuk TOEFL structure ya. Khusus nomor 1 sampai 7. Soal ini merupakan soal asli yang resmi gitu ya, yang dipublikasikan oleh pihak ITS yang penyedia tes TOEFL resmi dari Amerika. Tahun 2020-an saya nggak salah gitu. Jadi ini termasuk soal baru ya. Bahkan bisa dikatakan yang terbaru gitu ya, yang ITS publikasikan. Nah, di video ini kita khusus membahas nomor 1 sampai nomor 7. Sebenarnya soal paket yang sama itu sudah saya bahas juga untuk nomor 15 sampai 30, itu 16 sampai 30 itu dia materi di error analysis ya atau written expression. Nah, khusus video ini kita bahas 1 sampai 7. Oke, kita masuk ke nomor 1. Nah, ingat ya, tips untuk menjawab soal structure, TOEFL structure ini ya, itu kita selalu mulai dengan mencari subject verb. Karena secara umum mereka akan pasti ya mengujikan pola subject verb. Jadi kadang subjeknya dihilangkan, kadang verbnya dihilangkan. Ya, seperti itu. Jadi kita mulai dengan itu. Kalau sudah lengkap subjek dan verb itu berarti materi lain lagi ya yang diujikan. Oke, kita mulai nomor 1. Di sini kita lihat di sini nomor 1. Seperti saya katakan, kita mencari dulu subjek dan verb. Di soal itu ada verbnya kan, begin ya, gitu. Dan subjeknya belum ada. Subjek pada dasarnya itu kan noun ya. Nah, kita lihat di sini sebelumnya ada berapa noun sebenarnya. Ada classical ballet, ya kan, noun kan. Ada juga in the United States, noun atau NP ya gitu ya, noun. Pada dasarnya ada 2 noun. Ada classical ballet dengan the United States. Cuman kedua noun ini tidak bisa jadi subjek. Mereka adalah objek. Bagaimana caranya kita tahu bahwa mereka itu objek? Karena kita lihat di depannya ada preposisi. Oke, ini juga in ada preposisi. Ya. Semua kata benda yang di depannya ada preposisi, maka mereka itu merupakan objek. Ya, itu berarti kalimat ini kehilangan subjek. Ya. Berarti kita tinggal cari aja subjek di pilihan jawaban. Tinggal cari noun ya, seperti itu. Kita lihat bravo, ini ada verb. Jadi tidak mungkin kan. Ada is ya, ada verb. Jadi pasti salah. Yang Charlie ada subjek verb malah. Verb subjek ya. Nah, berarti jadi nanti double verb ya. Kita butuhkan subjek saja. Nah, kita lihat di sini delta ini ya. Ini pilihan delta. Ini jelas ya noun. Nah, berarti ini bisa jawabannya kan. Delta ya. Gitu. Nah, kita lihat alpha. Alpha ini merupakan to infinitive. To infinitive ya. To infinitive itu pada dasarnya bisa juga jadi subjek. Sama saja dengan gerund. Ya, walaupun mereka itu cukup jarang ya sebenarnya dijadikan subjek. Tapi bisa. Nah bagaimana dong caranya kita eliminasi yang pilihan alpha gitu. Bagaimana caranya kita supaya yakin dengan pilihan delta. Caranya ada 2 cara. Yang pertama, secara umum, saya punya pola sendiri ya. Ketika saya belajar TOEFL, saya membuat pola sendiri yang umum saya dapatkan ya. Seperti ini. Ini noun ya. Ini rumus saya itu noun of noun. Bahkan secara umumnya dia juga pakai D di sini. Ya walaupun nggak 100% ya. Ini rumus saya waktu saya latihan tes TOEFL. Sering saya ingatkan diri saya untuk selalu cari atau selalu ingat polanya itu the noun of noun. Jadi sebelum of itu umumnya noun. Itu satu cara ya. Jadi dengan rumus itu kita bisa menyeleksi delta yang benar. Itu satu. Yang kedua, cara untuk mengeliminasi alpha. Kalaupun misalkan kita pilih alpha to teach ya. Untuk mengajar misalkan untuk mengajar TOEFL itu butuh keseriusan dalam mempersiapkan materi misalkan. Berarti ada objeknya kan? To teach TOEFL. Ini kan tidak ada objeknya. Masa to teach langsung off? Masa verb langsung off? Itu kan jarang gitu kan seperti itu. Oke? Itu cara eliminasi ya. Oke, jadi jelas nomor 1 pilihannya adalah delta. Oke, delta ya. Nomor 2. Oke. Nah, kita lihat di sini. Dalam bahasa Inggris itu ada namanya that clause ya. Oke, ada namanya that clause. That clause itu yang secara umum teman-teman dapatkan misalkan I think that, menurut saya pribadi bahwa gitu. I think that, I believe that, saya percaya bahwa, it looks like that, ya, atau mungkin I agree that, saya setuju bahwa kan gitu. Jadi sering ada kata-kata bahwa itu yang diistilahkan dengan that clause ya.
Saya kasih dulu contohnya ya. Ini teman-teman bisa nanti cek di Google, reporting verbs ya, atau that clause. Ini dari Cambridge ya, langsung. Nah, ini yang umumnya kata-kata yang sering ketemu dengan that. Except that, decided, kami memutuskan bahwa gitu ya. Ini artinya mean that kan gitu. Jadi umum sekali kita akan dapatkan mean itu ketemu dengan that ya. Agrees that gitu ya. Forget that gitu ya. Ini saya kasih satu cara ya. Jadi kita lihat di pilihan jawaban, oh iya umumnya kalau bukan Charlie delta. Seperti itu ya gitu. Nah, that clause ini pada dasarnya masuk kategori noun clause ya. Atau mungkin kalaupun tidak mau dihubungkan ke situ, ingat aja that clause. Dan that clause itu kawan-kawan polanya pasti CSP. Dia pasti CSP kok. Dia nggak mungkin CV. Karena kan kalau teman-teman pelajarin noun clause, adjective clause itu kan polanya mereka bisa CV, konektor langsung verb ya. Yang subjeknya sebenarnya itu kayak semacam konektor sekaligus sebagai subjek. Dia polanya kayak CSP, ada juga yang CV kan. Nah, khusus untuk yang that clause dia pasti CSP kok. Jadi otomatis jawabannya adalah Charlie. Oke? Itu satu cara ya untuk kita jawab soal ini. Itu satu. Cara yang lain kita lihat di sini. Oke, saya bersihkan dulu ya cara ini. Ini cara pertama. Saya hapus dulu. Cara kedua dengan menghitung jumlah subjek dan verb ya. Ini semacam rumus umum lah. Oke, yang tadi kan di awal saya sampaikan untuk soal structure kita mulai dengan melihat subjek verbnya kan. Kita lihat nomor satu di awal ini subjek, ini verb kan, ya, ini verbnya kan. Jadi subjek verb kita dapatkan kemudian jadi subjek verb kemudian CV lagi kan, which means kan, which konektor sekaligus sebagai subjek dan means sebagai verb. Ya pada dasarnya kalimat kita lengkap, subjek verb kan, prinsipnya kan satu konektor dua verb kan. Ya, pada dasarnya istilahnya itu dua klausa sebenarnya maksudnya gitu. Atau mudahnya anggap aja dua verb seperti itu. Nah, kita lihat di sini kalau kita pilih alpha, ini kan verb lagi. Jadinya 3 verb dong. Nah, kalau misalkan 2 konektor, maka 3 verb kan. Kalau kita pilih alpha, jadinya 3 verb, mestinya 2 konektor kan. Sementara di soal kan cuma 1 konektor. Jadi jelas salah ya. Dari segi itu, dari segi menghitung-hitung ya, jumlah subjek verb, jumlah konektor. Nah, tapi dengan cara ini kita tidak bisa eliminasi dengan mudah berapa Charlie dan delta ya. Karena berapa itu pada dasarnya dia seperti ini. Ini berapa CSP, ini juga CSP, ini juga CV ya. Berarti bisa dong semuanya. Semuanya secara pola kalau perhitungan itu bisa. Kalau kita pilih berapa jadinya 3 verb, 2 konektor. Begitupun Charlie dan delta. Itu berarti kita dengan cara ini hanya bisa eliminasi alpha. Nah, gabung dengan cara yang tadi. Oh, ingat ini that clause kan gitu. Ada means that, ada verbnya kan. Verb ketemu dengan that seperti itu. Oke. Atau kalaupun teman-teman nggak hafal daftar yang tadi that clause-nya, itu pada dasarnya bisa kok dijawab dengan cara ingat aja ketika ada verb ya, dalam bahasa Inggris ketika ada verb ketemu dengan that, dia pasti artinya bahwa itu. Dia di noun clause dan polanya pasti CSP kok. Itu prinsipnya. Ketika dapat verb, kemudian that, pasti polanya pasti CSP kok. Di sini artinya bahwa ya. Itu dia noun clause materinya. Seperti itu. Oke. Ini panjang juga ya. Oke. Lanjut. Nomor 3. Kita lihat di sini long before. Itu kan cuma preposisi ya. Ini kan cuma noun semuanya kan. Berarti ini cuma preposisi nih. Ya. Tidak mengganggu pola kalimat ya. Kita lihat belum ada subjek dan belum ada verb. Ya tinggal cari aja subjek verb. Nah, soal ini termasuk mudah ya. Alpha, subjek verb. Berapa cuma nggak ada subjek verb, nggak ada verb ya. Kalau delta malah ada konektor lagi. Konektor verb. Nah, kalau ada satu konektor, 2 verb dong mestinya. Berarti jawabannya lah alpha. Kita cuma butuh subjek verb ya. Kalaupun nanti teman-teman, saya ada penjelasan saya mungkin kurang detail. Kadang saya mungkin tidak bahas lebih dalam lagi karena khawatir waktu ya. Time rekaman kita terlalu jauh panjang gitu ya. Nanti teman-teman bosan lagi. Nah, kalaupun ada pertanyaan silahkan langsung komen aja ya di komen gitu. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Kita lihat di sini. Subjek verb ada ya. Kita mulai dengan perhitungan subjek verb dulu. Seperti biasa, subjek verb. Nah, sudah lengkap. Ya, kalau mau ada verb lagi ya harus ada konektor. Kita lihat di Charlie misalkan. Ada that. Nah, mana verbnya? Ingat, kalau ada satu konektor, pasti ada verb ya sebelah kanan gitu. Oke, entah itu CV kah atau mungkin CSV. Nah, biasanya Charlie pasti salah. Nah, kita lihat yang delta ini kan adverb. Ya, adverb nggak mungkin langsung ketemu dengan classification noun.
Rumusnya kan adjective plus noun ya, gitu. Dan adjective ini sering diujikan dengan adverb. Kalau teman-teman dapat adverb plus noun 99,99% itu pasti salah ya, seperti itu. Oke, jadi salahkan saja, sudah jelas itu salah. Nah, kita lihat Bravo basics classification ya, noun ketemu noun. Pada dasarnya bisa noun ketemu noun sebagai satu kesatuan ya. Misalnya kita bilang Independence Day, hari kemerdekaan, apalagi dan lainnya gitu. Jadi noun dengan noun pada dasarnya bisa ketemu ya. Cuma normalnya ketika dua noun mau ketemu, maka noun di sini itu tidak boleh plural, itu nggak mungkin. Oke teman-teman ya, ini nggak mungkin plural. Nah basics ini kan ada s-nya, jadi jelas ya nggak bisa ya. Jadi jawabannya lah alpha gitu, is the basis for ya, merupakan dasar untuk klasifikasi tanaman dan hewan-hewannya. Oh ya ingat ya, di soal tugas structure teman-teman hindari mengartikan, kecuali kalau sudah structure dengan grammar ya, gitu ya. Jangan mengartikan karena kosakata yang dipakai di structure itu tinggi sekali, serius. You're wasting your time, habis waktu ya kalau kita memaknai kalimat gitu. Oke lanjut, nomor 5 sekarang. Nah kita lihat di sini ada although di awal kalimat. Nah, kalau teman-teman sudah pelajari, although, before, when, if, after, itu merupakan semuanya konektor adverb clause kan? Adverb clause konektor ya, seperti itu ya. Gitu. Nah, adverb clause konektor itu, atau adverb clause aja, polanya dia pasti tipikal kok, umum dia polanya, dia seperti ini. Nah, dia pasti seperti ini polanya. CSP, SP. Nah, ketika melewati koma, langsung aja cari subject verb. Gitu ya, itu prinsipnya kok, itu polanya, itu clause itu asyiknya ya kalau teman-teman hafal, oh ini clause adverb, ini clause adjective, clause noun gitu. Nggak mesti dihafal 100% sih, dibiasakan aja gitu ya, seperti itu. Nah tinggal cari subject verb. Nah gitu. Nah di antara pilihan jawaban yang bisa membentuk subject verb hanya Charlie kan gitu ya, seperti itu. Nah kalau Bravo memang ada verbnya tapi subjeknya nggak ada kan, gitu ya. Jawabannya lah Charlie ya, there is no gitu. Ya walaupun Charlie itu pada dasarnya kalau kata-kata there itu kan dia adverb sebenarnya, dia polanya di inversi namanya. Ini verbnya, subjeknya di belakang. Ini ya, documentary evidence. Nah, kalau ada yang kurang paham itu tanyakan ya. Oke lanjut, kita sekarang masuk ke nomor 6. Ya, saya bersihkan dulu. Saya delete dulu ya, biar tidak mengganggu. Oke. Saya perkecil kan ini soalnya agak panjang ya. Oke. Despite ini kawan-kawan, Despite ini hanya preposisi ya, gitu. Jadi pada dasarnya tidak mengganggu pola kalimat kok. Teman-teman bisa hilangkan ini sebenarnya, tidak mengganggu. Kita lihat ini ada the whale, subject, kemudian ada is ya, verb gitu. Nah, saya yakin teman-teman tentunya sering dapatkan ya pola yang seperti ini ya, subject verb, kemudian ada konektor kecil, kemudian ada verb ya. Misalkan I was eating rice and drinking some juice misalkan ya. Jadi atau mungkin saya kasih contoh lain. I am currently working on my project. Saat ini saya sedang kerja tugas saya ya gitu. I'm working on my project and will submit it gitu, dan akan mengumpulkannya gitu ya, misalkan tomorrow misalkan. Ini kan pada ini kan ada verb kan, will tadi ya. Ini kan I am currently kan gitu, I am ya gitu. Ini pada dasarnya teman-teman bisa coret kok. Ini tidak mengganggu pola kalimat di sini ya. Itu tidak mengganggu pola kalimat. Teman-teman hapus aja sebelah kanan sebenarnya gitu. Jadi polanya sebenarnya subject verb ya. Coret aja ini, tidak mengganggu pola kalimat yang dasar. Selalu dasarnya itu subject verb. Oke. Nah, pada dasarnya jadi di sini sebenarnya bisa teman-teman hapus ini ya. Oke. Semoga dipaham ya. Ini ada n di sini, ini kan sambungannya aja, hapus aja. Ini juga ada CV gitu ya. Konektor kayak klausa tambahan gitu. Teman-teman bisa hapus kok. Oke. Saya kasih tambahan lagi ya. Kalau misalkan teman-teman dapat subject verb, kemudian di sampingnya ada CSPK, ada CVK, atau mungkin yang pola reduce ya, kalau pahamnya reduce adjective clause dan adverb clause ini kan bisa di reduce sebenarnya. Itu pada saya tidak mengganggu pola kalimat kok. Ini coret aja. Kalau sudah lengkap, hilangkan aja gitu. Sederhanakan kalimatnya gitu. Oke? Oke, kita coba dulu ya. Kalau teman-teman tidak paham cara menghapusnya, nanti saya coba membantu menjawab tanpa menghapusnya gitu ya. Oke, kita coba dulu dengan eliminasi. Oke, jadi kita lihat, kita berarti cuma memiliki subject verb aja kan? Ya.
Nah, kalau kita lihat alpha ada that di sini, verbnya mana di belakang? Ingat ya, kalau ada konektor that, maka pasti di belakangnya ada verb itu ya. Nah, jadi nggak bisa dong, pasti salah. Kalau berapa bisa ada C, kemudian verb kan, bisa lah. 2 verb, 1 konektor. Kalau Charlie ada verb, nggak ada konektor. Mana konektornya di tengah? Ingat, ada verb, kalau 2 verb, 1 konektor kan? Jadi nggak mungkin. Oke, Charlie salah. Kalau kita lihat delta, ini bisa pada dasarnya. Ini ada konektor, kemudian ada subjek, kemudian ada verb ya. Nah, berarti sekarang polanya antara Charlie dengan delta. Nah, seperti itu. Kalau misalkan seperti ini ya, kayak seakan-akan sudah stuck, anggaplah teman-teman mungkin stuck dengan grammar. Itu teman-teman bisa artikan kok, oke? Nah, kalau sudah kayak gini, teman-teman bisa artikan. Itu satu cara ya. Nah, kalau kita lihat sini, coba cukup artikan yang relevan aja ya, gitu, yang kita butuhkan. Misalkan the whale is, jadi kalau kita lihat berapa, the whale paus merupakan sebuah hewan yang menghirup udara kan, that breathes ya, that sini artinya yang kan gitu, yang menghirup udara. Oke, satu. Yang kedua, kalau delta di sini that-nya bukan artinya yang ya, tapi artinya bahwa. Oke, dia noun clause. Di sini tadi artinya yang. Dia merupakan adjective clause. Gimana caranya tahu bahwa ini noun clause, ini adjective clause? Tadi sudah saya sampaikan. Kalau that sebelumnya itu verb, maka dia otomatis dianggap noun clause. Dan that ketika dia noun clause, maka pasti artinya adalah bahwa. Oke. Ini kan ada verb kan, is kan? Nah, gitu. Jadi yang delta ini bahwa artinya. Jadi kita terjemahkan paus bahwa hewan aneh kan gitu ya, sudah jelas ya aneh ya. Jadi seperti itu. Jadi terjemahkan yang relevan aja gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke? Jelas ya dari segi itu ya, dari segi yang kita eliminasi dulu gitu ya. Nah, kalau teman-teman tidak eliminasi, itu berarti saya bersihkan dulu ya. Kalian harus menghitung verbnya lagi. Contoh ya misalkan. Tapi ini ribet ini sebenarnya. Tapi kita coba aja. Saya bersihkan dulu. Oke, kita lihat. Dan sekarang ada subject verb kan, ada satu subject verb, kemudian ada, anggaplah ini konektor, kemudian konektor verb, kemudian ada lagi ini konektor verb, anggaplah konektor verb ya. Walaupun sebenarnya reduce ini ya kawan-kawan ya, ini reduce namanya ini. Tapi anggaplah C verb gitu. Lengkap kan penjelasannya kan, ini kan sudah lengkap. Maka sudah lengkap. 2 konektor, 3 verb kan? Ya. Oke, 2 konektor, 3 verb. Kalau kita pilih tadi alpha, ini kan ada konektor, verbnya sebelah kanan mana? Nggak ada kan? Yang lain kan lengkap kan gitu. Nggak ada verb tersisa tadi. Yang di atas itu sudah masing-masing punyanya gitu. Nah, jelas salah ya gitu. Kita tadi berapa ya sudah ya? Jelas benar tentunya. Kalau alpha ada 4 verb lagi tuh, jadi nanti 4 verb. Ya, cuma 2 konektor tetap. Nggak bisa kan? Ini kan salah kan? Nah, seperti itu. Ya, sekarang tadi antara Charlie dengan berapa dengan delta, dua-duanya tetap bisa ya. Kalau secara pola. Kalau hitung-hitung jumlah konektor verbnya, teman-teman ya sudah kayak begini artikan ya seperti itu. Oke? Kalau nggak tahu eliminasi ya. Jadi eliminasi sebenarnya pada dasarnya hanya untuk memudahkan aja ya menjawab soal. Oke, lanjut nomor 7. Kita lihat di sini nomor 7 ada clouds, noun ya, subjek berarti pasti kan di awal kalimat. Kemudian ini cuma preposisi, ini nounnya ya. Saya kasih warna biru mungkin, ini preposisi, ini noun ya gitu, objek ya gitu. Kita lihat di sini ada verb ya, rises, ini verb semuanya. Ini satu frasa ini. Oke, jadi pada dasarnya kita memiliki 2 verb ya. Ini kan satu bagian ya. Oke. Di atas ada subjek tapi titik, kemudian ada verb gitu. Kita lihat di bawah pilihan, ini semuanya ada konektor. Gitu ya. Ini semuanya ada konektor. Itu berarti polanya pasti 1 konektor, 2 verb ya. Seperti itu. Dan kalau teman-teman tahu when itu kan, when ini kan masuk kategori adverb clause kan. Nah, polanya kalau adverb clause, kalau di tengah konektornya maka dia pasti begini. SP, CSP, pasti itu. Nggak mungkin nggak ya. Gitu. Berarti kita cuma kehilangan, kita tinggal cari verb dulu untuk clouds. Verbnya clouds, kemudian kita cari konektor subjek ya. Gitu. Jadi kita cari ya ini, 3 ini. Verb, konektor, subjek. Kita lihat kalau alpha, ini kan form yang bisa jadi verb ya pada dasarnya. Paper kan punya uap ya, uap air kan gitu ya, water vapor kan. Kita lihat sini polanya CV, enggak kan? Kita butuh verb dulu.
Kita lihat berapa bisa, berapa mungkin formnya sebagai verb, ini konektor, ini sebagai subjek ya. Berarti ini VCS bisa ya, gitu. Kemudian yang Charlie ada konektor when, mana subjek verbnya sebelah kanan? Nggak ada kan? Jelas salah. Kemudian karena ada verb sebelah kanan kan harus ada subjek gitu ya. Sorry, ini bukan subjek verb ya, tapi mana subjeknya sebelah kanan gitu. Kan setelah konektor harus ada subjek kan dalam konteks ini ya. Jelas salah Charlie. Oke, tadi ini sudah jelas alfa juga salah. Nah, kalau nomor 7, vapor ini kan noun. Nah, mungkin kan ketemu noun plus noun, baru di sini plural kan, tadi sudah saya jelaskan. Kan nggak mungkin. Nah, sudah salah duluan. Nah, sudah. Jawabannya adalah bravo gitu. Jadi, clouds, form itu artinya terbentuk ya kawan-kawan ya. Jadi, clouds itu terbentuk ketika uap udara di udara yang hangat itu meningkat, kemudian dingin dengan, dan kemudian kan kondensis ya seperti itu. Oke, lanjut. Oh iya, tadi di sini kita khusus di video ini kita khusus soal nomor 1 sampai 7 ya. Nomor 8 nanti sampai 15 kita akan lanjutkan di video berikutnya. Oke. Thank you semuanya. Jangan lupa teman-teman subscribe ya, dan tentunya like ya. Itu merupakan bentuk dukungan bagi kami, bagi saya pribadi untuk terus menyampaikan materi ya gitu. Jadi teman-teman kalaupun ada request materi khusus silakan ya komen gitu. Mungkin ada soal TOEFL, mungkin yang soal-soal persiapan ini ya, kedokteran juga. Selama ini saya berpikir kalau teman-teman ada soal dan mau dibahas silakan ya gitu ya. Kemungkinan besar ke depan juga mungkin saya akan bawakan materi itu. So far belum saya buat ya videonya gitu ya, tapi rencana ke depan seperti itu. Dan tentunya di Edinburgh kami juga punya kelas ya, kelas TOEFL, baik dari kelas intermediate yang kumpulan materi banyak gitu, dan soal-soal kami sudah gabung soal asli semuanya ya, per topik, dan pembahasan tentunya lengkap banget ya, sampai 60 materi bahkan untuk structure. Reading juga sudah lengkap banget, di yang tampil di YouTube itu khusus materi ya. Untuk latihannya dan pembahasannya itu yang berbayar sebenarnya gitu. Tentunya kami juga ada kelas advance ya, yang khusus untuk soal TOEFL dan pembahasan. Oke, jadi teman-teman yang mau mengakses materi soal TOEFL asli ya dan pembahasannya, itu saat ini kami punya 30 soal paket khusus untuk structure dan pembahasan. Itu biayanya berapa, 300-an ya, sangat salah gitu, murah kok ya. Untuk reading juga ada sampai sekarang 20 paket soal asli gitu ya, dan kunci jawaban, dan juga listening seperti itu ya. Oke, kalau ada pertanyaan, kalau mau ikut kelas kami silakan kontak saya pribadi langsung atau mungkin ke admin saya seperti itu. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.